Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 12 IPA, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran biologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai metabolisme sel. Metabolisme sel ini nanti kita bagi menjadi 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah enzim, yang kedua katabolisme, dan yang ketiga anabolisme. Oke, untuk sesi yang pertama kita akan membahas mengenai enzim. Seperti biasa, cermati video yang akan ditayangkan, kemudian nanti kerjakan tugasnya sesuai dengan materi yang disampaikan di dalam video. Selamat mencermati video. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran biologi kelas 12 IPA. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme berasal dari kata metabola, ini bahasa Yunani yang berarti berubah. Pengertian secara lengkap, metabolisme adalah keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, baik reaksi pemecahan maupun penyusunan senyawa kimia tertentu. Sebelum kita membahas mengenai metabolisme, kita harus membahas dulu mengenai enzim. Kenapa kita harus membahas enzim? Karena enzim sangat berperan di dalam proses metabolisme, baik dalam proses katabolisme maupun dalam proses anabolisme. Hal pertama dari enzim, kita akan membahas mengenai komponen penyusun enzim. Secara keseluruhan atau secara lengkap, enzim disebut holoenzim. Terdiri atas 2 komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim adalah komponen protein, sedangkan kofaktor adalah komponen non-protein. Kofaktor atau komponen non-protein terdiri dari 2 komponen lagi, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Koenzim adalah komponen berupa senyawa organik, sedangkan gugus prostetik adalah komponen berupa senyawa non-organik. Contoh koenzim misalnya vitamin, NADH, koenzim A. Sedangkan gugus prostetik misalnya ion-ion logam seperti Zn2+, Cu2+, Na+. Nah, sebuah enzim dia memiliki sisi yang akan berikatan dengan substrat. Sisi tersebut disebut dengan sisi aktif. Di samping sisi aktif, enzim memiliki sisi yang tidak berikatan dengan substrat. Nah, sisi ini disebut alosterik. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim adalah protein. Yang kedua, enzim bersifat termolabil. Artinya, enzim kerjanya sangat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Yang ketiga, enzim sebagai biokatalisator. Artinya,
enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Yang keempat, enzim bersifat spesifik. Artinya, enzim tertentu hanya dapat mempengaruhi reaksi kimia tertentu, atau enzim tertentu hanya dapat mempengaruhi reaksi substrat tertentu. Yang kelima, enzim bekerja bolak-balik atau reversible. Artinya, enzim tidak menentukan arah reaksi. Enzim mengkatalisis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain. Sebaliknya juga, enzim mengkatalisis penyusunan senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Berikutnya, enzim tidak ikut bereaksi. Enzim hanya mempengaruhi suatu reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Artinya, dalam reaksi kimia tersebut, enzim tidak mengalami perubahan bentuk. Yang berikutnya, enzim menurunkan energi aktivasi. Artinya, enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan jumlah energi yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Tanpa enzim, suatu reaksi akan membutuhkan banyak sekali energi. Dengan bantuan enzim, maka energi yang dibutuhkan dalam suatu reaksi menjadi lebih sedikit. Cara kerja enzim. Ada beberapa teori yang berbicara mengenai cara kerja enzim. Yang pertama adalah teori kunci gembok atau lock and key teori. Teori ini mengatakan bahwa sisi aktif enzim spesifik dan tidak fleksibel. Nah, teori ini mengibaratkan bahwa enzim sebagai gembok, sedangkan substrat diupamakan sebagai kunci. Substrat hanya dapat berikatan dengan enzim jika sesuai dengan sisi aktif enzim. Seperti pada animasi berikut ini. Ini sisi aktif enzim, kemudian ini substratnya. Perhatikan bahwa sisi aktif enzim ini sesuai dengan sisi substrat. Dengan demikian, maka enzim dapat berikatan dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat, dan pada akhirnya akan dibentuk produk. Yang kedua, teori ketepatan induksi atau induksi fit teori. Menurut teori ini, sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Akibatnya, sisi aktif enzim dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Sisi aktif enzim berbeda dengan substrat, kemudian sisi aktif enzim menyesuaikan dengan karakter substrat, sehingga enzim dapat bereaksi dengan substrat, menghasilkan kompleks enzim substrat, dan akhirnya menghasilkan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah faktor suhu. Pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya, enzim bersifat non-aktif. Akan tetapi, pada suhu tersebut enzim juga tidak rusak. Jika suhu dinaikkan sampai batas optimum, enzim semakin meningkat aktivitasnya. Setiap enzim memiliki suhu optimal yang spesifik.
Enzim pada manusia bekerja optimal pada suhu 35-40 derajat Celcius. Adapun bakteri yang hidup di air panas memiliki enzim yang bekerja optimal pada suhu sekitar 70 derajat Celcius. Jika suhu melebihi batas optimum, maka enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. Akibatnya, enzim tidak dapat berfungsi lagi. Seperti pada grafik di bawah ini adalah kaitan antara temperatur atau suhu dengan kecepatan reaksi enzim. Sampai suhu 40 derajat Celcius, kecepatan reaksi enzim meningkat. Tapi di atas 40 derajat Celcius, kecepatan reaksi enzim menurun sampai akhirnya enzim tidak berfungsi. Yang kedua, pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Perubahan pH menyebabkan sisi aktif enzim berubah. Hal ini dapat menghalangi terikatannya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan terjadinya proses denaturasi pada enzim. Contoh enzim yang bekerja pada pH netral adalah petialin, kemudian enzim yang bekerja pada pH rendah atau pH asam adalah pepsin. Contoh enzim yang bekerja pada pH basa adalah tripsin. Yang berikutnya, konsentrasi enzim. Peningkatan konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi hingga mencapai kecepatan konstan. Kecepatan konstan tercapai jika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Yang berikutnya, konsentrasi substrat. Penambahan konsentrasi substrat akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim tetap. Peningkatan kecepatan reaksi tersebut terjadi hingga mencapai kecepatan konstan. Kecepatan konstan tercapai jika semua enzim mengikat substrat. Yang berikutnya adalah aktivator atau zat-zat penggiat. Aktivator merupakan molekul atau ion yang memacu kerja enzim. Contohnya adalah garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer atau ion logam seperti Ca, Mg, Ni, Mn, dan Cl. Yang berikutnya yang mempengaruhi kerja enzim adalah inhibitor atau penghambat. Inhibitor merupakan molekul atau ion yang menghambat kerja enzim. Terdapat 3 jenis inhibitor. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif memiliki struktur yang mirip dengan substrat. Akibatnya, inhibitor dan substrat saling berkompetisi untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini dapat dihilangkan dengan menambahkan substrat. Ini contoh animasi bagaimana inhibitor kompetitif berkompetisi dengan substrat. Dia berikatan dengan sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor ini tidak terikat pada sisi aktif enzim,
tapi dia terikat pada sisi allosterik enzim, sehingga sisi aktif enzim berubah. Dia berikatan pada sisi allosterik. Karena sisi aktif enzim berubah, maka substrat tidak bisa berikatan dengan enzim. Yang ketiga, inhibitor umpan balik atau inhibitor irreversible. Inhibitor ini sebenarnya merupakan produk hasil kerja enzim. Produk ini atau inhibitor ini berikatan pada sisi aktif enzim dan sifatnya menghalangi enzim untuk berikatan dengan substrat. Hal berikutnya yang kita bahas di dalam sub materi pokok enzim adalah tata nama enzim. Pemberian nama enzim dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, berdasarkan substratnya ditambah dengan akhiran ase. Contoh, jika substratnya protein, enzimnya proteinase. Jika substratnya lipid, enzimnya lipase. Yang kedua, berdasarkan tipe reaksinya ditambah akhiran ase. Contohnya, reaksi reduksi, enzimnya reduktase. Reaksi oksidasi, enzimnya oksidase. Demikian anak-anakku sekalian pembahasan kita tentang enzim. Terima kasih. Demikian materi tentang enzim yang disampaikan melalui video 1. Langkah selanjutnya adalah silakan kerjakan tugasnya. Jangan lupa berdasarkan dari konten yang disampaikan dalam video yang tadi. Selamat mengerjakan tugas.